Kapolri yang tidak tegas akan membuat institusi Polri menjadi lebih buruk dan dicemooh masyarakat, katanya. Benar. Kadang-kadang kalau kita udah nggak kuat nih ya, kita berusaha bertahan dengan hukum. Kita melaporkan. Tapi kalau laporan kita ini nggak bisa ditindaklanjuti, jangan sampai kita ada hukum yang di luar hukum berlaku gitu. Hukum rakyat sendiri kan nggak enak ya. Udah ada yang tegas-tegas gitu. Ini debt kolektornya yang laporin. So jago benda polisi, debt kolektor yang viral laporkan balik korbannya. Kan gue bilang apa? Bener yang dikatakan oleh Elkilio Forum tadi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, terpal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu salamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini benar saja apa yang diperkirakan oleh Elkilio Forum ya, bahwasannya ya ada berita nih ya, orang-orang itu yang ngelihat Pak Kapolda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya yang begitu tegasnya kepada debt collector itu ada yang bilang itu pencitraan atau apa, dan karena ada berita begini nih, kita baca dulu ini ya. Pelapor di Polda Metro Jaya kecewa laporannya mandek. Iya, giliran debt collector di lapangan begitu tegas, tapi ini yang dilaporin oleh pelapor-pelapor di Polda Metro Jaya ini, gua rasa ini yang investasi mandek ini. Para pelapor di Polda Metro Jaya menanggapi sinis video Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang darahnya mendidih melihat debt collector bentak polisi. Iya sinis. Iya itu debt collector gitu. Debt collector itu aduh, bahkan nanti ada nih debt collectornya loh, melawan balik dengan hukum loh. Ya, ini kita baca dulu deh. Jakarta, para pelapor di Polda Metro Jaya menanggapi sinis video Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang darahnya mendidih melihat debt collector bentak polisi. Fadil nangkap debt collector bukan demi masyarakat, tapi demi egonya. Polisi dihina, kerja Fadil bukan nangkap penjahat, malah pencitraan terus, cari panggung, capek dengernya. Waduh, digituin Pak Fadil. Aduh, ujar V, salah satu pelapor LP di Polda Metro Jaya, Jumat 24 Februari 2023. Gue pribadi ada laporan gue di Polda Metro Jaya tentang si Kribo. Sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya juga. Mestinya bukan cuma debt collector Pak, semua pelaku kriminal gitu ya. Alwi, salah satu korban yang turut melaporkan kasus investasi bodong, juga bersuara. Saya melaporkan kasus mahkota dan usus sekuritas sudah 3 tahun tidak ada kepastian hukum. RSO Raja Sabta Okto sebagai terlapor dan Hamdrianto sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Pak Fadil apa kabar? Debt collector aja Pak. Nah itu kan benar. Tegasnya itu bukan pencitraan kan Pak? Iyalah bukanlah Pak Fadil. Tapi mudah-mudahan tegas ke semua Pak. Saya komentar di IG Kapolda dan minta keadilan. Malah lihat Kapolda sibuk ngurusin street racing. Kenapa tak kerja nangkap penjahat ya?
Apa polisi zaman now kerjanya street racing biar kelihatan keren katanya. Aduh kan. Jadi zaman sekarang Pak itu buat semua pejabat deh ya, buat semua. Iya, apakah kita harus kelihatan pencitraan? Kan enggak juga kan Pak ya. Pak Fadil enggak begitu kan Pak? Pak Fadil nangkap penjahat betul kan Pak? Aduh. Komentar dan tanggapan para pengguna layanan Polda Metro Jaya mulai menyerukan keluh kesah mereka dan kecewa karena Kapolda dianggap terlalu banyak gaya pencitraan namun minim prestasi. Aduh, dibilang banyak gaya Pak Kapolda. Pak Kapoldanya dibilang banyak gaya. Prestasinya adalah coba selain ngurus Covid, kejahatan apa berhasil diberantas zaman Fadil? Nihil, semua investasi bodong mandek di Polda Metro Jaya. Sebut mahkota, Oso Sekuritas, RSO, Minapadi, Narada, ATG, dan Pracico sejak tahun 2020. Ucap advokat Bambang Artona SH.MH selaku Kadif Humas LK Indonesia Law Firm. Ada sih Pak, nangkep Habib Rizik. Kalau sama Habib Rizik cepet ya Pak ya. KM 50. Yang diperbuat di KM 50 itu bukan premanisme ya. Nembak warga itu ya, bukan debt collector soalnya Pak. Ya. Dalam kesempatan terpisah, pakar pidana Dr. Albert Situmorang SH.MH menyampaikan bahwa indeks kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bayangkara ada pada titik terendah sepanjang sejarah Indonesia. Masalahnya ya itulah debt collector sendiri itu cuma ya Allah debt collector. Ya emang salah sih kalau begitu, tapi yang lainnya gitu loh, premanisme ini ada yang premanisme bergasi Pak. Ya masa Pak Fadil pencitraan sih? Kan kagak ya. Masyarakat kecewa banyaknya pungli dan figur polisi sebagai pelindung masyarakat berubah menjadi musuh masyarakat dan pembela penjahat. Tuh yang kemarin kasus Sambu banyak juga ya dari Polda Metro ya? Banyak ya? Terus apa? Masalah sertifikat tanah itu yang polisi sama polisi itu ya? Terus beritanya banyak nih masalah debt collector nih. Iya. Ini bahaya akan menimbulkan ketidakstabilan hukum dan keamanan. Pada akhirnya dapat membuat situasi panas dan masyarakat memilih untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Kapolri sebagai pimpinan harusnya copot Kapolda Metro Jaya yang kerjanya hanya pencitraan belaka dan tidak mengurus kasus perkara. Apalagi sudah ada perintah dari Presiden. Kapolri yang tidak tegas akan membuat institusi Polri menjadi lebih buruk dan dicemooh masyarakat katanya. Benar. Kadang-kadang kalau kita udah nggak kuat nih ya, kita berusaha bertahan dengan hukum. Kita melaporkan. Tapi kalau laporan kita ini nggak bisa ditindaklanjuti, jangan sampai kita ada hukum yang di luar hukum berlaku gitu. Hukum rakyat sendiri kan nggak enak ya. Ya kan? Pak V selaku pelapor LP Oso Sekuritas di Fismondev Unit 4 juga menyampaikan kekecewaannya. RSO melalui MPIP _Oso Sekuritas merugikan 7,5 triliun rupiah. Waduh, 7,5 triliun rupiah itu kalau beli kopi itu kayaknya serumah ini penuh kopi lebih ya. Berendam di kopi gue, mati di kubur kopi gue. Kalau punya 7,5 triliun, Allah minzalik, gimana hisapnya itu? Saya laporkan pidana TPPU. Kenapa penyidik tidak berani membuka rekening RSO dan OSO di PPATK? Sudah 3 tahun sejak 2020 tidak ada kepastian hukum. Sudah saya laporkan ke Kadif Propam, tapi Propam tidak merespon, ucapnya. Wah, ini. Jadi kemarin ketegasan Pak Fadil itu apa kabar kepada debt collector? Dan yang lebihnya lagi, sudah ada berita tadi gue angkat itu mengatakan bahwasanya debt collector pun ya nggak bakal takut karena nih bener debt collectornya melawan guys dengan hukum. Ada cuplikan videonya nih, lu tonton. Bentar, gue masang headset dulu. Ya, kok begini? Kuping di situ be, headsetnya keras, gue takut budek. Ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Debt collector laporkan korban. Bayangin lu. Udah ada yang tegas-tegas gitu. Ini debt collectornya yang laporin. So jago benda polisi, debt collector yang viral laporkan balik korbannya. Kan gue bilang apa? Bener yang dikatakan oleh LK Law Firm tadi.
Debt kolektornya nggak gentar sedikit pun gitu. Justru melaporkan balik. Hah? Kita lihat nih, nanti yang benar siapa nih? Kita dengerin dulu. Akan melaporkan balik Laporan balik. Clara dan kawan-kawannya. Clara dan kawan-kawannya. Ya dilaporin balik. Orang yang jadi korban dilaporin balik. Dengan dugaan pasal penipuan dan pasal pemalsuan surat. Karena dia telah mengganti plat mobil. Sehingga Dilaporin karena pasal pemalsuan surat. Lu dengar sendiri dah. mengelabui para tim debt collector untuk mencari di mana keberadaan daripada mobil Blue Alphard yang warna putih tersebut. Jadi kami akan melakukan lapor balik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dilapor balik. Dilapor balik. Mana Dari ketegasan? Clara dan Bener kan? kawan-kawannya. Ya kan? Dilapor balik. Karena memang begitu guys kenyataannya. Banyak laporan-laporan mandek. Bahkan dengan kerugian yang triliunan. Giliran debt collector Pak Wadil. Mendidih darah saya. Nggak tidur sampai jam 3 malam. Apa kabar Pak Wadil kalau begini? Katanya mau nyikat preman. Bapak dan jajarannya. Tuh banyak Pak. Preman-preman yang buat triliunan itu Pak. Itu banyak loh Pak korbannya Pak. Banyak. Dan laporan-laporan yang mandek di Polda Metro Jaya termasuk laporan saya Pak. Sampai hari ini juga masih mandek itu si Kribo. Padahal saya sudah di BAP itu. Sampai hari ini nggak ada tindakannya juga. Jadi Pak sebetulnya Pak Fadil beneran mau memberantas preman atau cuman untuk tampil aja Pak? Kan enggak ya Pak ya? Enggak kan Pak? Terus apa kabar itu Pak? Aduh udah banyak lah Pak preman-preman. Kadang-kadang Pak maaf dalam tanda kutip. Ada juga loh Pak oknum preman yang berseragam. Ada oknum preman berseragam yang bisa dibayar gitu jadi backing. Ada Pak, ada ya Pak ya. Menurut LK Law Firm Indonesia ada. Jadi ayo guys, yang cerdas kita. Gue nggak suka premanisme di debt collector, nggak suka premanisme. Tapi gue juga minta aparat penegak hukum ini bisa bertindak dengan seadil-adilnya gitu. Kalau mau keras semua Pak. Jangan cuma keras kepada kelompok tertentu aja, tapi lembek ke kelompok yang lain. Ini berita menunjukkan bahwasanya ada korban-korban penipuan kelas kakap triliunan. Tapi Polda Metro Jaya kenapa nggak bisa tegas? Ayolah ke Polda Metro Jaya, tolong tegas dong. Ada perintah dari Presiden kok. Ya kan Pak Kapolri gimana nih? Polda Metro Jaya masa nggak bisa tegas? Itu aja dari gue guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lucunya debt kolektornya ngelapor balik. Ayo lu, katanya ditangkap, katanya tegas, kok ini ngelapor balik. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.